Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat IPA, jumpa lagi bersama saya di pembelajaran IPA. Oke, hari ini kita akan melanjutkan lagi bahasan kita tentang tekanan zat dan penerapannya. Nah, akan tetapi hari ini yang akan kita bahas lebih ke penerapannya ya. Nah, di sini sudah saya tampilkan ada gambar ya, ada gambar jalur pengangkutan air ketika masuk ke dalam akar. Nah, jadi salah satu yang merupakan aplikasi dari eh, konsep tekanan adalah terjadi pada pengangkutan air yang terjadi mulai dari akar sampai dengan daun ya. Nah, ini gambar yang pertama yang saya tampilkan di sini adalah gambar akar ya. Gambar akar yang kemudian diperbesar. Nah, ini di sini adalah bagian akar yang kemudian gambarnya kita perbesar di sebelah kanannya ya. Oke. Nah, jadi bagaimana air bisa masuk ke dalam akar? Ini prosesnya adalah dimulai dari adanya daya serap ya, atau daya serap rambut akar. Jadi air akan masuk dari luar itu awalnya melalui rambut akar dulu ya, ini perhatikan jalurnya. Dari rambut akar kemudian nanti akan masuk ke dalam bagian epidermis ya dan korteks. Nah, setelah melalui bagian epidermis dan korteks, lalu kemudian air ini akan masuk melalui endodermis dan juga periskal ya. Nah, sampai pada akhirnya air ini nanti akan masuk di bagian silem ya. Nah, ini yang biru atau yang saya arsir di sini adalah bagian silem ya. Gitu. Lalu kemudian air yang setelah masuk di bagian silem ini ya nanti akan naik. Nanti akan naik ke bagian silem batang ya. Nah, dari silem batang kemudian akan naik ke dalam silem daun. Nah, lalu selanjutnya bagaimana air itu bisa bergerak naik ya dari akar sampai dengan ke daun. Nah, di sini sudah saya tampilkan gambar yang kedua ya. Nah, di sini gambar mengenai pengangkutan air dari akar menuju daun. Nah, tadi di awal yang sudah saya jelaskan itu adalah proses yang terjadi pada bagian akar ya. Nah, ini adalah bagian akar. Oke. Setelah air itu masuk di bagian silem akar, maka air ini kemudian akan masuk ke dalam silem batang. Nah, melalui proses apa? Di sini ada yang terjadi prosesnya yang disebut dengan adanya daya kapilaritas batang ya. Nah, jadi daya kapilaritas batang ini berkaitan dengan bagaimana air bisa naik melalui suatu pipa kapiler ya. Nah, tentu di sini akan berkaitan dengan adanya gaya kohesi dan juga adhesi. Ya, nah perlu kalian ketahui bahwa yang disebut dengan kohesi itu ya, ada istilah kohesi di sini. Nah, ini bagian batang ya, ini bagian batang. Oke, di sini ada yang namanya istilah kohesi. Jadi kohesi itu adalah kecenderungan untuk adanya tarik-menarik antara molekul-molekul yang sejenis gitu ya. Nah, sedangkan adhesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk menarik molekul lain yang tidak sejenis ya. Nah, jadi adanya gaya kohesi dan adhesi inilah yang akan mempengaruhi bagaimana yang namanya proses adanya kapilaritas batang ya. Nah, lalu kemudian setelah dari batang, air itu akan naik ke bagian daun ya. Nah, ini ada bagian daun. Oke. Bagaimana air ini bisa naik ke bagian daun? Di sini juga ada yang namanya proses transpirasi ya, atau proses penguapan. Nah, jadi pada siang hari daun ini akan mengalami proses yang namanya penguapan atau transpirasi. Nah, maka disitulah yang menyebabkan si air itu bisa naik dari batang menuju daun ya. Nah, karena ada yang disebut dengan daya isap daun melalui proses penguapan atau transpirasi ya. Selain pada proses pengangkutan air ya, konsep tekanan juga terjadi pada proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis pada tumbuhan. Nah, di sini sudah saya tampilkan gambarnya ya. Nah, kita semua sudah tahu
bahwa yang namanya seluruh bagian tanaman, baik dari akar, batang, sampai dengan daun, itu pasti membutuhkan yang namanya nutrisi. Nah, lalu bagaimana nutrisi ini diangkut ke seluruh bagian tubuh tumbuhan itu adalah melalui proses yang berkaitan dengan konsep tekanan, ya. Nah, tadi sudah dibahas bahwa air itu akan diangkut ya melalui silam, ya. Diangkut melalui silam, lalu kemudian air ini akan masuk ke bagian daun, dan di daun terjadi yang namanya proses fotosintesis. Nah, dari hasil fotosintesis itu dihasilkan salah satunya adalah gula, misalnya gitu ya. Nah, lalu bagaimana gula ini akan dialirkan ke seluruh bagian tubuh dari tumbuhan itu adalah melalui floem, ya. Nah, ini melalui floem yang konsepnya adalah sangat berkaitan dengan konsep tekanan gitu ya. Kembali di sini berkaitan dengan konsep tekanan. Selain pada proses pengangkutan air dan juga nutrisi pada tumbuhan, nah konsep tekanan juga dalam kehidupan sehari-hari ini berkaitan dengan bagaimana proses peredaran darah, ya. Jadi ini berkaitan dengan yang namanya tekanan darah. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah ini disebut dengan namanya adalah sphygmomanometer, ya. Nah, jadi alat ini yang digunakan untuk mengukur tekanan darah, dan biasanya yang diambil itu adalah tekanan darah dari pembuluh nadi. Itu biasanya di lengan bagian atas, ya. Nah, seperti gambar yang di sebelah kanannya tuh. Oke, dari hasil pengukuran dengan menggunakan sphygmomanometer ini nanti biasanya ditampilkan dalam bentuk ada 2 angka, ya. Nah, untuk tekanan darah normal ini rentangnya berada di antara 100 misalnya 120/80 gitu ya. Ini untuk rata-rata yang normal. Nah, angka pertama yang ditulis di sini, nah ini angka yang pertama ya. Ini berkaitan dengan tekanan pada saat bilik jantung kita itu mengalami kontraksi. Ya, jadi ini pada saat bilik berkontraksi. Oke, pada saat si bilik ini berkontraksi, maka darah itu akan keluar. Dan inilah yang disebut dengan namanya adalah tekanan sistol, ya. Nah, ini disebut dengan tekanan sistol. Nah, sedangkan angka yang kedua yang ditulis di sini, ya. Nah, ini diukur berdasarkan bilik kita mengalami relaksasi. Ya, jadi pada saat darah itu masuk ke dalam jantung. Ya. Nah, dan ini disebut sebagai tekanan diastol. Ya, itu dia aplikasi yang kedua ya dari konsep tekanan. Selain tadi yang pertama adalah pengangkutan air dan nutrisi. Lalu kemudian yang kedua di sini berkaitan dengan tekanan darah.